Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Febrianti, NPM 19010018. Saya dari kelas manajemen reguler 1 semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai IPM dan IKM. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hidup, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Selanjutnya, sejarah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang Nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Magnat Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu, indeks ini dipakai oleh UNDP pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai pengukuran vulgar. Oleh karena batasannya, indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. Selanjutnya, mengenai konsep dimensi dasar. Indeks Pembangunan Manusia memiliki 3 dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, meliputi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, ada pendidikan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita. Selanjutnya yaitu manfaat IPM. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. Yang kedua yaitu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Selanjutnya yaitu menghitung indeks pembangunan manusia. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Bisa dilihat di sini ada rumus dari IPM. IPM sama dengan akar 3 I kesehatan dikali I pendidikan dikali I pengeluaran dikali 100. Kemudian di sini ada konsep definisi indeks kemiskinan manusia atau IKM. Indeks komposit yang mengukur definisi keterbelakangan manusia dalam 3 dimensi, lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah. Rumusannya yaitu IKM sama dengan 1/3 dikali Pi1 akar 3 Pi1 pangkat 3 plus Pi2 pangkat 3 Pi3 pangkat 3 dikali pangkat 1/3.
di mana P3 sama dengan 1/3 dikali P31 plus P32 plus P33. Di sini bisa kita lihat keterangannya. Selanjutnya yaitu kegunaan. Untuk mempermudah perbandingan antar wilayah maupun negara, untuk melihat kecenderungan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, tingkatan status kemiskinan tersebut bisa menjadi alat ukur yang berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain. Selanjutnya ada interpretasi. Nilai IKM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan tingkat atau derajat kemiskinan penduduk di suatu wilayah semakin tinggi. Klasifikasi yang dikeluarkan oleh UNDP sendiri membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. 4 klasifikasi tersebut yaitu klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10-25, klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25-40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari pembahasan mengenai IPM dan IKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.